Selamat pagi, kami kelompok 10 kelas 2 IAHMB membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Windah Fitri SHMH. Video ini akan memuat seluruh rekaman suara hasil wawancara terhadap 3 narasumber yang berbeda mengenai tradisi kehidupan setelah menikah hingga perceraian adat Teochew. Apa status pernikahannya saat ini? Status saya menikah. Sudah 5 tahun menikah dan mempunyai 2 anak. Seberapa besar peran keluarga dalam menentukan pasangan dalam tradisi Teochew? Orang tua biasanya ikut pilihkan pasangan, kadang dijodohkan. Sudah pasti itu kedua orang tua saya menentukan pasangan yang cocok apa enggak untuk saya itu melihat dari latar belakang dari Peran keluarga cukup besar, terutama orang tua. Banyak yang dijodohkan. Keluarga juga melihat latar belakang pasangan. Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa orang tualah yang memilihkan pasangannya dan dijodohkan, menjadikan latar belakang, marga, dan kecocokan sebagai unsur pertimbangan penting. Tradisi apa saja yang wajib dilakukan sesudah pernikahan? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa tradisi wajib seperti sembahyang leluhur, dilanjut dengan tes seremoni, dan diakhiri dengan kunjungan ke rumah orang tua pihak istri untuk menjaga hubungan keluarga secara keseluruhan akan dilakukan setelah acara pernikahan. Bagaimana pembagian peran suami dan istri dalam keluarga? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa pada umumnya suami memiliki peran sebagai pencari nafkah di luar rumah dan menjadi kepala keluarga, sedangkan istri mengurus rumah tangga dan merawat anak. Tetapi di masa kini, istri yang juga ikut bekerja mencari nafkah sudah banyak, membuat hal ini fleksibel sesuai kesepakatan pasangan. Apa saja syarat agar pernikahan dianggap sah secara adat? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa agar pernikahan sah secara adat, kedua mempelai harus mendapatkan restu dari keluarga kedua pihak, dilaksanakannya sembahyang leluhur, dan lamaran atau upacara adat dilaksanakan dengan teratur dan benar. Terus, apakah ada pantangan atau segala sesuatu yang tabu dalam pernikahan Teochew? Ada, misalnya nggak boleh nikah dengan orang yang marganya sama, karena dianggap satu garis keturunan. Juga ada hitungan hari baik, tidak boleh sembarangan pilih tanggal. Pantangannya itu sebenarnya banyak, tetapi tidak tercatat hanya dari keyakinan dari orang tua dulu sampai sekarang masih dibawa-bawa. Tapi salah satunya pantangan dalam pernikahan yaitu untuk suami dan istri itu tidak boleh ada sio yang tidak cocok. Jika tidak cocok mungkin ada ketidakcocokan nantinya saat dalam pernikahan. Iya, ya ada. Misalnya, menikah tanpa restu orang tua, gitu ya. Itu dianggap tidak baik, ya. Kalau misalnya tanpa restu orang tua itu dianggap tidak baik. Selain itu juga ada larangan menikah dengan marga yang misalnya yang terlalu dekat. Nah, mengabaikan tradisi juga bisa dianggap juga kurang menghormati keluarga, itu nggak boleh, seperti itu. Apa itu sistem Chongju atau klan patrilineal dalam Teochew dan bagaimana pengaruhnya pada pernikahan? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa sistem Chongzu berarti garis keturunan keluarga mengikuti garis laki-laki. Jadi setelah menikah, istri memasuki keluarga suami yang dimana membuat kedua istri dan anak-anak mengambil marga keluarga suami. Lalu, apakah masih menganut sistem Tajating atau keluarga besar atau sudah Hesing Jating atau keluarga inti? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa zaman dulu keluarga besar masih banyak yang bertempat dalam satu rumah. Tetapi dengan zaman yang sudah modern, sudah direstukan untuk keluarga inti tinggal sendiri. Tetapi hubungan antara keluarga inti dan keluarga besar masih dijaga. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi pernikahan adat Teochew di Indonesia? Anak muda sekarang lebih modern, kadang tradisi zaman dulu sangat rumit. Jadi banyak yang mulai meninggalkan tradisi lama atau disederhanakan. Menurut saya ya dan pendapat saya itu saya sudah tidak mengikuti tradisi adat mengenai tantangan terbesar. Nah, saya sudah mengikuti cara mempertahankan pernikahan itu pemikiran zaman yang maju sekarang dari zaman modern dari secara
pikiran yang lebih logika aja. Jadi sudah tidak mengikuti cara-cara tradisi TCU zaman dulu. Sekarang ini kan pengaruh modernisasi nih, sistem yang modern-modern gitu ya. Kemudian kalau pernikahan adat itu kan ini masalah biaya juga cukup besar loh ya, banyak yang, meninggalkan gitu. Nah terus, sekarang ini kan generasi muda yang sekarang ini, sepertinya kurang tertarik dengan tradisi pernikahan adat itu. Nah selanjutnya ada lagi selain itu banyak yang perkawinan campur, makanya tantangannya seperti itu. Jadi pernikahan adat itu banyak tantangannya. Sekarang ini mengenai perceraian. Jadi saya ingin menanyakan, apakah perceraian dianggap tabu atau memalukan dalam komunitas? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa zaman dulu perceraian adalah sesuatu yang sangat tabu dan dianggap memalukan bukan hanya bagi pasangan, tetapi bagi seluruh keluarga besar. Tapi sekarang sudah lebih mulai terbiasa dan diterima dalam kalangan masyarakat. Perempuan TCU sekarang itu lebih mudah mengajukan perceraian nggak dibanding dulu? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa pengajuan perceraian kepada pengadilan dari pihak perempuan sudah lebih mudah. Dikarenakan di zaman modern ini sudah banyak perempuan yang berpendidikan, mandiri secara ekonomi sehingga tidak lagi bergantung pada suami dan telah memahami hak-haknya. Bagaimana dengan hak ekonomi perempuan setelah bercerai? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa saat ini hak perempuan setelah bercerai sudah lebih baik akibat adanya aturan hukum negara yang jelas, di mana ada hak harta bersama dan lebih dilindungi sesuai kondisi masing-masing. Bagaimana proses perceraian menurut adat Teochew? Apakah ada tradisi khususnya? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa tidak ada tradisi khusus untuk mensahkan perceraian, lebih kepada penyelesaian melewati pengadilan. Apakah ada sanksi sosial bagi pasangan yang bercerai di adat Teochew? Ada, biasanya jadi bahan omongan tetangga. Dari yang saya lihat di zaman sekarang lebih terbuka tentang perceraian. Untuk sanksi sosial ya tentu saja ada lah ya. Ya biasanya berupa omongan dari lingkungan ya, dari tetangga-tetangga gitu, yang ya menganggap ya kalau namanya perceraian itu ya pasti negatif gitu. Tapi sekarang sudah mulai berkurang lah dibanding dulu. Jika terjadinya perceraian, apakah ada tradisi khusus untuk memperjelas kedudukan hak asuh anak di antara kedua orang tua? Atau memang sudah ada aturannya anak akan jatuh ke pihak mana? Dan bagaimana jika memiliki anak angkat? Dalam adat lama, anak ikut ayah karena garis keturunan. Tapi mungkin sekarang ikut peraturan hukum negara. Dan kalau anak angkat, ikut keluarga yang lebih mampu merawatnya. Dari yang saya tahu, kalau secara adat dulu anak cenderung ikut pihak ayah karena mengikuti marga. Tetapi sekarang mengikuti keputusan pengadilan dan melihat kepentingan anak. Kalau anak angkat biasanya tergantung kesepakatan dari orang tua. Hak asuh anak biasanya itu kalau secara adat ikut pihak ayah, karena kan sistemnya patrilineal. Nah, tapi sekarang karena sudah banyak yang perceraian itu melalui pengadilan, ya ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan ya tentu saja untuk, masa depan anak ya, yang terbaiklah untuk anak, seperti itu. Dan misalnya jika terjadinya perselingkuhan yang dilakukan salah satu pasangan, apakah pernikahan di situ di detik itu juga sudah otomatis diputus secara adat? Dan kalau iya, apakah ada tradisinya dan atau malahan poligami ini diperbolehkan dalam komunitas Teochew? Ketiga narasumber memberikan jawaban yang sama, mengatakan bahwa tidak ada sejenis bentuk sanksi seperti otomatis putus pernikahan ketika salah satu pihak berselingkuh, tetapi perselingkuhan tetap tidak dibenarkan. Biasanya akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, dan jika sudah tidak bisa damai, barulah terjadinya perceraian. Dan dalam Teochew tidak diperbolehkan adanya poligami. Lalu yang terakhir, bagaimana kesesuaian antara adat Teochew dan hukum perkawinan di Indonesia saat ini menurut Ibu? Menurut saya, masih cocok. Di sini juga kalau cerai harus lewat proses pengadilan. Tidak bisa langsung putus begitu saja. Jadi, secara nilai sama-sama masih menekankan tanggung jawab dan menjaga keutuhan keluarga. Menurut saya sekarang ada di hukum negara berjalan berdampingan, tapi hukum negara lebih utama, ada lebih kebijakan nilai dan tradisi, sedangkan hukum negara mengatur secara resmi. Saya rasa adat masih dijalankan ya, masih berjalan, karena untuk menjaga budaya. Tapi kalau untuk keabsahan pernikahan dan perceraian, itu tetap mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Jadi, adat lebih ke simbol dan nilai, sedangkan hukum negara itu yang menentukan, sah secara resmi.